Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ausan diri mada Tuhan, asik sianau nada adong nagabe haluaan. Dalam bahasa Indonesia, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel sudah masuk ke dalam pembuangan, ada perasaan mereka bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Dan mereka menjadi bertanya dalam dirinya, bagaimana bisa mungkin ilah lain bisa mengalahkan Allah? Apakah Allah kita itu sudah menjadi Allah yang lemah karena Allah menjadi kalah dibanding ilah lain? Kemudian mereka bertanya pada diri mereka, apakah memang kami sudah ditinggalkan oleh Allah sehingga kami dibolehkan untuk masuk ke dalam pembuangan? Dan pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan sebuah kebingungan bagi diri mereka terhadap apa yang sudah dilakukan Allah. Terlebih kalau ada bangsa lain mengatakan, di manakah Allahmu yang luar biasa itu? Di manakah Allahmu yang menjadi hebat dan menjadi pencipta tersebut? Karena engkau sebagai umat Allah sudah ditawan, saat ini tidak berdaya di bawah kekuasaan Babel. Namun ketika mereka di dalam keadaan bingung tersebut, datang firman Allah menjelaskan tentang diri Allah. Kalau kita baca pada ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya, sebelum firman dan setelah firman Tuhan hari ini, maka kita lihat bahwa Allah menunjukkan dirinya, memperkenalkan eksistensi dirinya sebagai Allah yang sebagai pencipta, penyelamat, yang penuh dengan kuasa, yang tidak meninggalkan umatnya sekalipun. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan pada saat ini, Allah memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat. Dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah sebagai juru selamat. Saudara terkasih, ketika Allah mengatakan dirinya sebagai juru selamat, maka orang percaya hendaknya tetap memberikan keselamatannya, menggantungkan dirinya kepada keselamatan yang sudah disediakan Allah bagi kehidupannya. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bisa saja kita bertanya, ketika doa-doa dan harapan kita seolah tidak didengarkan oleh Tuhan, ketika apa yang sudah kita imani tidak kunjung terjadi, sering orang menjadi bertanya, di manakah Allah dalam hidupku? Dan ketika pergumulan demi pergumulan silih berganti dalam kehidupan seseorang, sering dia bertanya, apakah memang Allah itu adalah luar biasa dan kuat? Kenapa saya tidak menjadi ditolong dan dikeluarkan? Terlebih bagi orang-orang yang selalu bergelut dengan firman, beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan rohani, namun dia mendapat berbagai persoalan hidup. Pertanyaannya sering mengatakan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dan Dia adalah satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kita. Dalam keadaan susah sebagaimana orang Israel dalam pembuangan tersebut, jangan kehilangan arah, jangan kehilangan iman, tetap fokus kepada Allah sebagai juru selamat tersebut. Karena ketika kita fokus kepadanya, kita akan melihat keselamatan yang diberikannya bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saudara, mari fokus kepada Tuhan sebagai juru selamat itu, imani Dia dan hidupi selalu apa yang menjadi firman-Nya, sehingga keselamatan demi keselamatan, kelepasan demi kelepasan terjadi bagi kehidupan kita, dan kita beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam firman ini, mari tetap menjadi beriman kepada Tuhan, karena iman kepada Tuhan akan menyelamatkan kita, dan Dia satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu,
Mari kita hidupi dan imani keselamatan yang sudah disediakan Allah bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah juru selamat bagi kehidupan kami. Berbagai tantangan persoalan kehidupan, kami harus melihat kepada Tuhan sebagai juru selamat kami yang menyelamatkan, dan tidak ada penyelamat yang lain selain daripada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan. Dan hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman ini, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, agar tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan dan rumah tangganya, limpahkan sukacita demi sukacita bagi kehidupan mereka, sehingga kami hidup di dalam penyertaan dan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus